Kami di sini kelompok 2 akan mempresentasikan terkait tugas analisis judul penelitian PAI. Bagian saya yaitu judul penelitiannya pengaruh mutu pendidikan dan keteladanan guru terhadap proses belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMA Plus Melati Samarinda. Jurnal ini terbit di tahun 2023, ditulis oleh Dina dengan judul jurnalnya, nama jurnalnya Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Borneo. Adapun jenis datanya yaitu kuantitatif, karena yang ingin diteliti kata pengaruh berupa angka yang dapat dianalisis dengan statistik. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu kuesioner. Alasannya hal ini terlampir dalam artikel di bagian metode penelitian dan sesuai dengan teknik pengumpulan data jenis kuantitatif. Adapun sumber datanya dari siswa dan juga guru, sebab siswa dan guru menjadi faktor sumber data sesuai dengan ketentuan judul dan variabel. Instrumen penelitiannya berupa angket dan kuesioner. Sekian. Lalu jurnal punya saya yaitu judul penelitian meningkatkan akhlak mulia siswa melalui ekstrakurikuler remaja masjid berbasis kecerdasan beragama. Tahun terbit 2024. Nama jurnal Al-Thoriqah. Penulis Ahmad Sururi, Fitriani, Zainal Arifin. Yang kedua, jenis data yaitu kualitatif. Alasan karena penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menggambarkan fenomena peningkatan akhlak siswa. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Alasan sesuai metode penelitian yang digunakan dalam artikel, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler remaja masjid. Sumber data yaitu siswa dan guru, sebab siswa menjadi fokus utama karena akhlaknya yang ditingkatkan, sedangkan guru atau pembina ekstrakurikuler serta pihak sekolah ataupun remaja masjid menjadi sumber data pendukung. Terakhir, instrumen penelitian, lembar observasi dan dokumentasi kegiatan. Selanjutnya punya saya yaitu judul penelitiannya pengaruh keteladanan pendidik terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMPIT Insan Cendekia Makassar. Nah, jurnalnya yaitu Ilmu Pengetahuan. Penulisnya ada Ahmad Rifki, Nur Hikmah, Muhammad Arsyad. Nah, jenis datanya yaitu kuantitatif. Alasannya karena menggunakan angket ataupun kuesioner yang menghasilkan data berbentuk angka untuk mengukur variabel keteladanan pendidik dan pembentukan karakter peserta didik. Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner. Alasannya karena dipakai untuk mengukur variabel keteladanan pendidik dan karakter siswa dalam bentuk data angka. Kemudian sumber data yaitu ada siswa. Karena siswa itu dipilih sebagai sumber data untuk mereka yang merasakan langsung keteladanan guru sehingga dapat memberikan jawaban melalui angket untuk mengukur pengaruh terhadap pembentukan karakter. Instrumen penelitiannya yaitu angket dan kuesioner. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul analisis instrumen tes kognitif mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Untuk jenis datanya data kuantitatif. Karena penelitian ini fokus pada analisis instrumen, yaitu melihat seberapa baik soal-soal PAI data kuantitatif ini memungkinkan mengukur banyaknya soal yang valid, PS tidak valid, tampilan statistik tentang kelemahan aspek tertentu, misal bahasa atau item kognitif level tinggi. Hal-hal itu sulit dideskripsikan hanya secara verbal tanpa angka. Untuk teknik pengumpulan datanya, analisis dokumen beberapa instrumen tes PAI berbentuk pilihan ganda. Alasannya karena yang hendak diteliti adalah mutu atau kualitas dari instrumen tes itu sendiri. Jadi instrumen soal yang ada adalah sumber data paling relevan. Selanjutnya sumber datanya. Yang pertama sumber primer. Soal-soal tes PAI berbentuk pilihan ganda yang digunakan di sekolah dasar, khususnya instrumen soal-soal yang telah disusun oleh guru untuk penilaian kognitif. Selanjutnya instrumen penelitian, yaitu menggunakan angket. Baik, judul artikel yang saya ambil yaitu mediatisasi hubungan pendidikan agama Islam dalam keluarga pada era digital. Perspektif Al-Quran surat Luqman ayat 12-19.
Penulis Dwi Gunasari. Jenis data menggunakan penelitian kualitatif dengan alasan penelitian menggunakan studi kepustakaan, literatur studi dengan sumber berupa buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu, dan tidak ada data atau statistik. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter. Alasannya data dikumpulkan dari literatur, buku, artikel, hasil penelitian, dan sesuai dengan metode studi pustaka. Kemudian sumber data, yaitu menggunakan sumber data utama berasal dari teks Al-Quran, surat Luqman ayat 12-15, dan buku, artikel, dan ilmiah. Kemudian yang terakhir instrumen penelitian, analisis dokumen terhadap ayat Al-Quran, buku, dan artikel yang relevan. Baik, sekian kami akhiri, terima kasih. Gustanto, saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kemudian judul dari penelitian saya yaitu peran guru mulak dalam implementasi proyek penguatan profil pelajaran Pancasila di sekolah dasar. Data yang diambil yaitu kualitatif, kemudian alasannya untuk mengkaji hasil observasi dan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari informal bersangkutan mengenai guru mulak di sekolah dasar tersebut. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian alasannya untuk mengecek dan meminimalisir adanya kesalahan melalui teknik triangulasi sumber dan metode, tempat, dan waktu. Kemudian sumber datanya yaitu siswa, guru. Penjelasannya, siswa dan guru adalah menjadi faktor sumber data sesuai dengan ketentuan judul dan variabel. Terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arwandi dengan NIM 21118. Oke, di sini saya akan menyelesaikan tugas analisis judul penelitian PAI, yaitu yang mana judul ini implementasi pembelajaran inklusif berbasis nilai-nilai Islam di sekolah dasar, dengan penulis yaitu Laila Nafiah. Jenis data kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Dengan alasan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengabarkan secara mendalam praktik pembelajaran inklusif berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sekolah dasar yang menerapkan nilai-nilai Islam tersebut. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studio dokumentasi. Teknik ini dipilih untuk menggali secara komprehensif bagaimana guru menerapkan pembelajaran inklusif yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan subjektif penelitian dan dokumen sekolah. Sumber data yang diliti ini adalah guru, kepala sekolah, orang tua siswa. Guru dan kepala sekolah berperan sebagai pelaksanaan kebijakan inklusif, sementara orang tua memberikan perspektif tentang dampak pembelajaran terhadap anak. Semua merupakan informasi yang relevan dengan topik inklusivitas dan nilai-nilai Islam. Instrumen penelitian ini yaitu panduan wawancara, lambar observasi, dan catatan lapangan. Cukup sekian dalam video saya pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal saya. Maaf sebelumnya saya telat karena HP tadi baru habis barusan dibuka karena ada kendala, jadi saya mohon maaf sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan judul penelitian yang saya dapatkan dari satu jurnal, yaitu strategi berupaya dalam bentuk akhlakul karimah siswa.
dengan pembiasaan kegiatan keagamaan. Ini karangannya Siti Khadijah dan Heri Irfan Halili 2023. Identifikasi penelitian yaitu jenis data, kualitatif atau deskriptif. Terus yang kedua teknik pengumpulan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terus sumber data, guru UPAI, siswa, serta dokumentasi sekolah. Yaitu yang kita dibutuhkan ini adalah observasi siswa ataupun wawancara kepada guru ataupun siswanya. Terus dokumentasinya, videonya, fotonya. Terus sumber data guru UPAI, terus siswa objeknya, terus dokumentasi sekolahnya. Terus inti hasil penelitian itu dilihat guru UPAI membentuk akhlakul karimah siswa melalui pembiasaan kegiatan keagamaan, misalnya dalam bentuk kesehariannya siswa, terus kegiatan siswa, terus jadwal kegiatannya ataupun jam-jam kesehariannya. Terus gurunya juga melalui metode apa, metode belajarnya apa. Terus kita wawancara gurunya pakai metode apa, seperti itu. Nah, maka dari itu akhlakul karimah ini sungguh penting, ya kan? Karena di dalam data observasi pun menggunakan data kualitatif, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, wawancara gurunya, terus guru UPAI-nya, metode apa, terus jadwalnya bagaimana, cara mengaturnya bagaimana, seperti itu.